Dia langsung dari Brazil sebentar Iya. ke rumah terus langsung. Iya. Itu komitmennya dia luar biasa. Karena dia sempat ngomong kan, saya baru pulang dari Brazil. Iya, dari Brazil. Museum Perfilman Nasional, sebuah monumen budaya yang terletak di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta Selatan, kini memasuki babak baru. Dengan dukungan penuh dari Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua Pembina YPPHUI, Joni Syafruddin, museum ini tengah dipersiapkan untuk menjadi pusat pelestarian sejarah perfilman Indonesia. Langkah ini bukan hanya tentang mempertahankan warisan, tetapi juga membangun fondasi kokoh bagi masa depan perfilman tanah air. Dari koleksi warisan budaya hingga wacana pengembangan infrastruktur modern, Joni dan Fadlizon menyatukan visi besar untuk membangkitkan gairah perfilman nasional. Dengan rencana strategis seperti revisi UU Perfilman dan pembangunan fasilitas produksi skala besar, upaya ini diharapkan mampu menciptakan kebanggaan baru bagi Indonesia di kancah dunia. Inilah momen di mana tradisi dan inovasi berpadu, membawa perfilman kita ke level berikutnya. Kita harus lihat dari sejarah. Nggak usah jauh-jauh menurut sejarahnya. Dari mulai zamannya Pak Harmoko, Menteri Pertahanan, membawahi salah satu perfilman dengan beberapa perangkat yang ada. Depan dulu Pak dia. Depan. Kemudian produknya dia itu yang sangat fenomenal adalah membuat untuk pertama kali undang-undang tentang perfilman. Itu nomor 8 1982. Nah setelah itu kesininya tuh ganti-ganti. Kemudian terakhirnya apa? Jawa. Saya melihat bahwa Fadlizon ini orang masyarakat, orang budaya, orang birokrat, orang politik. Perhatiannya cukup bagus. Tapi bagusnya itu apa di awal saja, apa nanti terus? Ini pertanyaan. Nah, saya berdiskusi mengatakan bahwa Pak Menteri, perfilman itu penting. Sayangnya kok di bawah direktur, bukan di bawah dirjen. Sehingga upayanya itu terbatas. Karena film ini sudah merambah kemana-mana. Anak muda sekarang, kemudian juga Penonton yang meningkat Pak dia. iya, yang paling itu signifikan itu adalah organisasi perfilman yang kita nggak sangka dari zaman dulu yang namanya Pancatunggal, bioskop, PBSI, PPFI, Gaspi, Gaspi, Studio, Parvi, sama satu lagi KFT, Pancatunggal. Masuk satu per Vicky, jadi Sabta Tunggal. Itu cikal bakalnya. Saya bilang sama Pak Menteri, Pak di sini lah Pak, nenek mamatnya perfilman. Kalau di Bintang itu nenek mamat tertinggi ya, lembaga tertinggi kan di sini Pak. lembaga ada tertinggi. Dia langsung dari Brazil sebentar Iya. ke rumah terus langsung. Iya. Itu komitmennya dia luar biasa. Karena dia sempat ngomong kan, saya baru pulang dari Brazil. Iya dari Brazil. Saya dampingi beliau. Kemudian saya sampaikan juga. Saya dengar juga tuh Pak dia. Usmar Ismail itu tokoh perfilman kita. Dia adalah merupakan pahlawan nasional. Jadi Usmar Ismail ini dia berkerabat kebanyakan juga orang Minang juga. Jalan Budaya Mali Iya. kan. Jadi zaman dari Malik ngobrol, ngopi di warung Cina di Senen. Tanya sama zaman dari Malik. Bau di mana kok bikin film lah ya enggak ya? Karena darah-darah itu ya belum kurang laku kan. Ya, bantah Usmar Ismail, kau ini buang aja otak kau. Pakai bahasa Minang, kau ini piti aja otak kau. Zaman dulu ini kan orang plente udah duit banyak ya. Kau kalau nggak punya uang, gimana kau bikin film lagi? Cari uang nggak? Dia bilang. Akhirnya dibuatlah 3 daerah meledak sampai hari ini. Belanda aja berebutan mau ambil itu film. Gitu. Masuklah Pejuang, masuklah Jenderal Kancil, itu semua meledak. Saya waktu itu di Bandung, saya nonton semuanya itu. Itulah Usmar Ismail. Nah,
Makanya dibuat cikal bakalnya Hari Film Nasional itu 30 Maret. ya, tahun 50 itu. Apa harapan dengan Pak Menteri ini? Saya kan kedua kali itu ketemu di Kuningan. Yang pertama kan minum kopi di kantornya kan. Saya bilang sama Pak Menteri, ada apa-apa Pak, sampaikan kepada kami akan diskusikan, bantu Bapak, nggak usah khawatir. Karena banyak sekarang yang tidak mengerti tentang sejarah perfilman kita. Nah, gedung ini dari mana asal usulnya? Gedung ini asal usulnya adalah karena Ali Sadikin tahun 71. Jakarta harus memiliki alamat perfilman. Nah, itu dibilang kan. Itulah terjadi sampai Yayasan Citra, ada bioskop juga Citra, ya kan? Terus di Rislah itu diganti sama di sini dibangun. Nah disitulah saya lihat sudah isi dirja cerdas, dia panggil kita ke kantornya, buat yayasan yang baru yaitu Yayasan Usman Ismail. Disitulah mulai Yayasan Usman Ismail ketika Suryadi Sudirja jadi gubernur. Nah, dari situ. Jadi saya ngawal dari mulai Ali Sadikin nih sampai keluar. Yayasan itu yang dibuat oleh notarisnya juga saya masih ingat. Terus Biono Salman Hadi itu notarisnya presiden, notarisnya gubernur, gitu, bentuk itu. Nah, susunannya waktu itu ketua itu gubernur, ex officio, bla bla yang lainnya biasa. Tapi ketika undang-undang yayasan keluar, tidak boleh lagi ada ex officio, harus definitif, dipilih dan sebagainya. Dan tidak boleh ada pejabat di dalam itu. Nah itulah berjalan sampai sekarang. Bang itu juga kaget. Jadi kita tidak dapat duit dari mana-mana, dari pemerintah nggak ada Pak, satu-satu enggak. Kita usaha ini dari swasta sama swasta, kita sama-sama kelola ini. Nah itu yang kita kan nggak boleh nyawa-nyawain, kita kan nirlaba yayasan. Itu juga dengan PT Prodas. Iya, itu satu. Yang kedua, PT Prodas ini punya cita-cita untuk mengembangkan Gedung, gitu. Gedung di mana saya nggak tahu persis itu. Kebetulan Pak Gubernur, mungkin menunggu dulu gubernur yang definitif siapa nanti. Gitu. Tentang gedung pusat perfilman Usman Ismail kita sinematik dijadikan museum. Kita bicara apa-apa lebar, langsung direspon, nggak sampai seminggu, beberapa hari. Kemarin datang orangnya, ada 7 tim mau survei, mau diapain di gedung. Datang. Oh udah datang ya? Ya bagus dong. Nggak main-main seperti mana, museum-museum nasional dan sebagainya. Karena kita juga sudah kirim orang untuk ditata, dididik. Untuk itu untuk museum. Jadi kita udah berkolaborasi dengan museum-museum yang di bawah pemerintah. Gitu. Udah nggak ada masalah itu. Jadi mungkin nanti gedung itu itu juga. Oh itu nanti untuk ya. Dirombak atau apa ya. Artinya kalau kita kaitkan dengan kemarin actionnya Pak Fadlizon itu kesana nantinya Pak Ji. Ya, jadi itu. Jadi menyatukan visi ya. Ya, dia punya komitmen itu, dia mendengar museum. Yang kedua tentunya juga ada masukan untuk pertemuan kopi itu tentang penambahan layar. Daerah mana yang kita potensinya bisa dibuat tambah layar? Dia kelasnya itu kan dia bikin klasmen utama kayak 21, CGV, Cinepolis di atas itu. Kedua ada independen kan. Ketiga itu dia kelasnya, kelas C. Nah, itu. Ini saya khusus untuk Fadlizon ini. Dia orang baik, dia punya komitmen. Pertama karena juga punya galeri, dia juga punya museum, gitu. Saya insya Allah saya